Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 23101087, program studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, video kali ini saya buat untuk menempuh ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik. Yang pertama, makna strategi. Strategi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos, yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah suatu yang dikerjakan para pemimpin militer untuk memenangkan pertempuran. Menurut William F. Gluck dan Lawrence R. George pada tahun 1998, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat capai melalui perencanaan yang tepat dan oleh organisasi tersebut. Jadi kesimpulannya, strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen strategik. Perencanaan memang merupakan fungsi penting oleh karena gagasan pemikiran dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Tetapi tentu saja belum menjadikan jaminan adanya mobilisasi seluruh sumber daya dan dana yang ada dalam organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan antara lain struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Karakteristik manajemen strategik antara lain, manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional, manajemen strategik berorientasikan ke arah jangka panjang, manajemen strategik berkenaan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Manajemen strategi terdapat pada setiap level organisasi. Manajemen strategik mensyaratkan pengetahuan yang luas. Manfaat manajemen strategi antara lain: 1. Memberi arah pencapaian tujuan organisasi, mengantisipasi perubahan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, menghindari tumpang tindih kegiatan, terakhir meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berikut akan saya tampilkan beberapa model-model manajemen strategi. Baiklah, yang berikutnya materi tentang analisis lingkungan internal. Kemampuan organisasi mencapai derajat kinerja yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan internal adalah lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Analisis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasikan bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategi serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Berikut kami tampilkan analisis 7S dari McKinsey. Baiklah, di antara analisis tersebut ada yang pertama adalah objektif atau sasaran. Objektif suatu keputusan spesifik yang diinginkan dicapai oleh organisasi pada satu tempo jangka masa yang telah ditetapkan. Sifat objektif yang baik mencari ciri-ciri SMART. S. Spesifik atau khusus. M. Measurable atau dapat diukur. A. Achievable, dapat dicapai. R. Realistic, bisa dilaksanakan. Dan T. Timely, berjangka masa.
Selanjutnya, yaitu struktur. Struktur merujuk kepada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi, pendistribusian kekuasaan atau kewenangan, kerja, dan sumber yang baik. Sistem. Sistem merujuk pada cara operasi atau mekanisme kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai program-program. Organisasi yang dianggap mempunyai sistem operasi yang lebih lengkap apabila ia mempunyai mekanisme kerja yang terancang pada semua tingkatan manajemen. Selanjutnya ialah skill atau keahlian. Keahlian adalah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi umumnya dan anggota organisasi khususnya. Ia boleh menjadi kelebihan kompetitif yang mampu menghasilkan keuntungan besar bagi organisasi. Style atau gaya atau kepemimpinan merujuk pada gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Staff. Sebagian besar organisasi mengklasifikasikan staf dan keterampilan yang mereka miliki sebagai aset paling berharga bagi survival, pertumbuhan, dan keuntungan mereka. Pada dasarnya, staf dapat dikategorikan ke dalam 3 keahlian utama, yaitu mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Strategi. Faktor ini merujuk pada cara organisasi bertindak. Ia juga dikenali sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor lainnya ialah keuangan, kepercayaan, budaya, karena budaya organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen strategi. Sebab budaya mempengaruhi stabilitas aktivitas organisasi. Budaya yang kuat membuat aktivitas organisasi menjadi mudah diprediksi. Baiklah, jika tadi kita sudah membahas analisis lingkungan internal, selanjutnya materi tentang analisis lingkungan eksternal. Tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Hasil daripada analisis ini akan menyumbang informasi berkaitan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah suatu kawasan atau kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan atau suatu kondisi, suatu keadaan yang saling berhubungan, yang mana sedikit kemampuan untuk menaikkan atau mempengaruhi. Proses-proses analisis lingkungan eksternal ada 3. Pertama, membentuk suatu komite atau panitia, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal. Yang 3, mengambil keputusan atau kesimpulan. Ada dua macam analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal makro, yang artinya lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhinya secara langsung. Yang kedua, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Aspek-aspek dalam analisis eksternal antara lain 1, analisis terhadap teknologi. Yang kedua, analisis politik dan regulasi. Yang ketiga, analisis sosial budaya. Yang keempat, analisis ekonomi. Kelima, analisis pasar. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru biasanya membawa dan menambah kapasitas baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar dan juga sumber daya bantu. Berat ringannya ancaman pendatang baru tergantung pada hambatan masuk dan reaksi dari para pesaing yang telah ada di mana pendatang baru akan memasuki suatu lingkungan tersebut. Sumber-sumber hambatan masuk antara lain skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, akses ke saluran distribusi, dan kelima, kebiasaan pemerintah. Faktor-faktor lain di lingkungan organisasi antara lain 1. Negara. 2. Masyarakat, serikat pekerja, organisasi perdagangan, shareholder, kreditur atau penghutang, debitur atau penghibah, dan NGO. Analisis peluang dan ancaman. Ancaman adalah suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menentukan yang dapat merugikan posisi organisasi. 4. Yang selanjutnya peluang, suatu kecenderungan lingkungan yang membutuhkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan strategik, visi dan misi.
Pengertian visi mengacu pada masa depan dengan beberapa komentar implisit atau eksplisit mengenai orang harus bekerja keras untuk menciptakan masa depan seperti apa yang diinginkan. Maka, suatu visi yang baik harus mempunyai 3 tujuan penting, yaitu dengan menjelaskan tujuan umum dari perubahan tersebut. Yang kedua, visi akan memotivasi banyak orang melakukan tindakan ke arah yang benar. Ketiga, visi akan membantu mengkoordinasikan tindakan banyak orang. Ciri-ciri visi yang baik: ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Visi yang baik harus menjawab persoalan apa, untuk siapa, dan bila. Yang selanjutnya, itu misi. Misi adalah hal yang berbeda dari visi. Walaupun kedua-duanya bekerja bersama-sama, misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedangkan misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan. Karakteristik misi. Misi dapat bervariasi bentuk, panjang, isi, dan spesifikasinya. Pada umumnya, terdapat 8 karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam penyusunan misi perusahaan. Karakteristik tersebut adalah 1. Pelanggan, 2. Produk atau jasa, 3. Pasar, 4. Teknologi, 5. Komitmen terhadap pertumbuhan, 6. Konsep organisasi, 7. Komitmen terhadap image masyarakat, 8. Komitmen terhadap karyawan ataupun pegawai. Ciri-ciri misi yang baik. Misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang dalam satu kalimat saja. Yang kedua, ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi. Ketiga, misi selalu ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 perkataan. Keempat, misi harus dibudayakan. 5. Misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan, lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran dan konsistensi pihak manajemen puncak. Oke, materi kita selanjutnya tentang menentukan tujuan, goal, dan sasaran atau objektif. Tujuan adalah suatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sekarang kita lanjut ke sasaran atau objektif. Hasilnya akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriteria dari sasaran yaitu tadi telah kita bahas, yaitu menganut kata SMART: spesifik, measurable, attainable, result oriented, dan timely. Artinya spesifik, terukur, dan dapat dinilai, bisa dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Indikator sasaran, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya atau targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. Strategi, cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh wewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Program, kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka bekerja sama dalam masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Baiklah, kita bahas tentang jenis-jenis strategi.
Ada di antaranya ada strategi jaringan, strategi korporasi. Oke. Strategi jaringan, strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan pada konsep win-win solution. Strategi korporasi, ada strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi stabilisasi, strategi kombinasi. Di antaranya strategi pertumbuhan atau lain ada strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, penembusan pasar, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan strategi campuran. Strategi bertahan di antaranya adalah strategi pemulihan, divestment atau pemisahan, pembubaran, bankrupt, tawanan atau penuaian. Strategi stabilisasi antara lain strategi kerjasama. Dan yang maksud dengan strategi kombinasi adalah kombinasi aneka produk dan kombinasi aneka bisnis. Oke, kita lanjut ke matrix SWOT. Matrix SWOT SWOT itu dalam memilih strategi. Di sini kami akan tampilkan salah satu contoh analisis SWOT untuk LSM kecil. Berikut gambarnya. Baiklah, kita lanjut ke materi implementasi strategi. Implementasi strategi diantaranya ada 4 unsur: organisasi atau manajemen, kita sebut dengan struktur. Kedua, kepemimpinan atau leadership. Ketiga, ada budaya atau culture. Keempat, sistem imbalan atau reward system. Struktur organisasi. Di antaranya implementasi organisasi tersebut adalah struktur organisasi. Di antaranya ada horizontal design, diferensiasi, vertikal, horizontal, integrasi, dan broad cost. Oke, organisasi pasti memiliki beberapa divisi untuk mengatur daripada sebuah organisasi tersebut sesuai struktur organisasinya. Penerapan strategi, kondisi organisasi, dan jenis organisasi harus berjalan sesuai dengan penerapan strateginya. Dalam implementasi strategi haruslah diimbangi dengan sebuah kepemimpinan. Oke, materi kita yang terakhir itu ialah pengendalian dan evaluasi strategi. Definisi pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Pengendalian adalah suatu aktivitas membuat suatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Tujuan pengendalian. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi atau untuk mengarahkan memperbaiki suatu proses organisasi atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap. 1. Pengukuran kinerja. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja. 3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang disediakan dapat tercapai. Berikut akan kami tampilkan alur proses pengendalian strategi. Baiklah, selanjutnya pengukuran kinerja organisasi. Terdapat 2 metode yang secara umum diterima dalam pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar pengendalian strategi, yaitu 1. Pengukuran kinerja keuangan, laba, margin, penjualan, pangsa pasar, dan pengembalian investasi. Yang kedua, metode pengukuran kinerja non-keuangan, antara lain produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan. Evaluasi strategi. Menurut Richard Roman,
Dalam RUEM mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu 1. Konsistensi, 2. Kesesuaian, 3. Keunggulan, dan 4. Kelayakan. Sebagai tambahan dalam kerangka 7S dari McKinsey, sistem struktur strategi, shared value, style, skill, and staff. Kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategik: 1. Ketidakmampuan berpikir secara strategik. 2. Ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen. 3. Terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. 4. Terpisah dari lingkungan. 5. Cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. 6. Ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Ketidakmampuan memprediksi perubahan adalah 1. Inovasi produk jasa baru, perubahan peraturan atau regulasi, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, perubahan preferensi secara konsumen, kehadiran pesaing baru, atau perubahan kemampuan bersaing. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil materi yang saya terima dalam mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik. Dosen pengampu Ibu Riau Surlajani. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami dalam 1 semester ini. Semoga video saya ini yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dapat diterima oleh teman-teman semua dan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.